Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Ravana dimanapun Anda berada. Hari ini saya Riani Nur kembali hadir menemani dan mengajak Anda untuk bersama-sama kita mengikuti sebuah acara bertajuk Kepemimpinan dengan seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Aravana, podcast Aravana, inspirasi harmoni dan produktif. Siapa bintang tamu kita atau siapa narasumber kita? Kalau yang udah lihat flyer tadi pasti udah udah tahu wajahnya, tapi mungkin belum tahu banyak. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad Ambotuwo MAG, komplit saya sebutin. Gak salah ya Pak? Benar ya Pak? Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ria. Kabar bagaimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini pertama kali. Jadi Sobat Ravana, saya sudah beberapa kali mengundang Bapak untuk hadir di program-program kita, tapi akhirnya hari ini bisa kita ngobrol bareng dan langsung kita kenal dekat sosok dari beliau ini. Oh ya, beliau adalah Kepala Biro AUAK IAIN Sorong. Benar ya Pak ya? Iya. Benar. Jadi kalau yang belum tahu Kepala Biro AUAK ini seperti apa ini Pak? Boleh silakan mungkin dikasih tahu sama penonton kita. Tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Sorong. Baik, terima kasih Mbak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Baik. Kami hadir bersama-sama dengan kita semua di IAIN Sorong ini setelah dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 27 April 2022 yang lalu. Oh iya, 27 April 2022 dilantik ya Pak ya, langsung sama Menteri Agama ya Pak ya. Berarti di Jakarta ya Pak ya? Di Jakarta. Oke, sejak saat itu Bapak mulai bertugas sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Sorong. Baik. Bersamaan dengan menjelang akhir Ramadan ketika itu Mbak Rian. Nah, setelah itu awal Mei berdasarkan amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kami, segera kami berangkat dari Makassar menuju ke Kota Sorong. Sorong ini, yang kali itu adalah merupakan kehadiran kami yang pertama di Kota Sorong. Benar-benar yang pertama ya Pak ya? Yang pertama Mbak Rian. Waduh, luar biasa. Pengalamannya bagaimana Pak ketika pertama kali datang di Kota Sorong dan ke kampus tercinta kita ini? Ya, tentu namanya memulai banyak hal lah yang terlintas di pikiran. Paling tidak seperti apa Kota Sorong, khususnya kampus IAIN itu sendiri. Karena sebelumnya kami berada pada kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Berarti sebelum disahkan atau dilantik Bapak berkiprah di kantor Kementerian Agama Makassar. Betul. Sebagai kepala kantor saat itu. Wah, ya, baik. Jadi sebelum kami dilantik menjadi Kepala Biro AUAK, tentu melalui proses open bidding, karena Biro itu adalah eselon 2A, dia adalah jabatan pimpinan tinggi pertama. Jabatan pimpinan tertinggi pertama. Jabatan pimpinan tinggi pertama. Pimpinan tinggi pertama, ya, baik. Di Kementerian Agama itu kan kita kenal ada dua jabatan pimpinan tinggi. Ada yang disebut dengan jabatan tinggi madya, itu adalah eselon 1. Sedangkan yang kedua adalah jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2. Baik. Nah, kami melalui proses open bidding itu, alhamdulillah diamanahkan menjadi Kepala Biro di IAIN Sorong ini. Yang tadi pelantikannya pada tanggal 27 April tahun 2022. Berarti sudah kurang lebih 7 bulan lah, ya. 8 bulan sudah berkiprah di sini, udah jadi Kepala Biro gitu ya Pak ya, baik. Ya.
mungkin juga kita pengen tahu sedikit Kepala Biro tuh ngapain aja sih Pak gitu. Baik, baik. Baik Mbak Desi. Jadi saya kembali lagi ke kronologi kehadiran awal kami di sini. Ya siap. Jadi kurang lebih sepekan pasca pelantikan, karena waktu itu adalah libur cuti bersama bulan hari Idul Fitri. Ya Idul Fitri ya benar-benar. Nah, kalau nggak salah tanggal 5 atau tanggal 7 kami hadir di Sorong ini sekaligus bersilaturahmi langsung dengan Bapak Rektor Bertemu langsung bersama dengan unsur pimpinan ketika itu. Tentu yang pertama adalah ingin menyampaikan ke beliau atas amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kami. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan silaturahmi awal bersama dengan para pimpinan, dari situlah kita memulai untuk melakukan interaksi bersama dengan Bapak Ibu para pimpinan serta teman-teman baik dari unsur tenaga pendidik maupun dari unsur tenaga pendidikan yang ada di lingkup IAIN Sorong ini. Dan ini berarti kalau dilihat dari nama Kepala Biro AWK ini administrasi umum, kemudian A-nya apa lagi tuh Pak? Akademik dan kemahasiswaan. Berarti ngurusin administrasi umum, ngurusin akademik dan juga kemahasiswaan, banyak berarti yang diemban ya Pak ya. Bagaimana istilahnya sejauh Bapak ada di sini, ada mungkin bisa dibagi sedikit suka dukanya yang bisa kita tahu. Baik. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan dari awal, bahwa jabatan biro ini adalah jabatan struktural setingkat eselon 2A. Tentu di dalam melaksanakan tugas sebagai biro yang merupakan bahagian daripada institusi IAIN itu sendiri akan menyertai para pimpinan, rektor, wakil rektor, sampai ke pimpinan fakultas, unit dan sebagainya dalam hal manajemen administrasi. Jadi memberikan penguatan tentang layanan seperti tadi di tugas itu adalah AUAK, artinya administrasi umum, kemahasiswaan dan akademik. Baik, oke. Tapi kita di sini tidak untuk bicara pekerjaannya Pak. Ya. Itu tadi hanya sampaian saja supaya tahu ini adalah sosok Kepala Biro AWK IAIN Sorong yang tugas-tugasnya sudah disampaikan sebagai pengantar. Tapi mungkin kita pengen lebih dekat secara personal Bapak, mulai dari kecilnya sampai nanti mungkin bagaimana sekolah dan juga pekerjaan atau jenjang karir yang sudah Bapak lewati selama ini. Kelahiran Makassar ya Pak ya? Saya lahir di salah satu daerah pelosok yang sekarang ini berada di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang sebelumnya adalah Sulawesi Selatan, yaitu nama kampungnya adalah Amola. Ya, Amola ini dekat ke Sulawesi Baratnya di daerah. Sekarang sudah masuk malah wilayah Sulawesi Barat. Yang sebelumnya kan setelah ini. Kalau Sulawesi Barat itu yang saya tahu ya Pak, itu kan Mandar ya Pak ya. Iya, Sulawesi Barat itu dekat ya dari itu. Iya, dekat di perbatasan sekarang. Ya. Tapi berarti masa kecilnya di Amola ini ya Pak ya? Iya, betul. Sampai usia berapa itu? Jadi kita memulai dari situ ya. Boleh. Berarti kita mulai dari jenjang pendidikan. Iya, bagaimana usia-usia SD? Dilalui. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa kami lahir pada tanggal 15 Mei di kampung itu. Kampung Amola ini tahun 1967. Jadi sekarang sudah berada pada usia 55. Insya Allah menjelang 56. Amin, insya Allah diberi umur panjang dan berkah ya Pak ya. Pak, ngomong-ngomong itu termasuk suku Bugis berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Kami menematkan jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah. Jadi Mbak Desi, Mbak Rian, kami memulai masuk di satuan pendidikan itu dari madrasah ibtidaiyah sampai ke SLK-nya itu adalah jalur madrasah. Jadi madrasah ibtidaiyah tahun 1980 tamat di situ.
Sudah langsung sekolah Islam nih. Basic keluarga memang keluarga kiai Pak ya? Tidak juga sih. Tidak sih, tapi Ya, tapi artinya, kental dengan Islam gitu ya Pak ya? betul. Kebetulan saya dilahirkan oleh seorang ayah yang sayang, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Meskipun beliau itu, saya masih kelas 5 MI, beliau sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, baik Pak. Sama kita berarti Pak. Jadi saya hanya disertai oleh ibu kandung yang juga paling kami cintai dan kami sayangi, bersama dengan 4 bersaudara pada tahun itu. Bapak anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 4 bersaudara. Berapa laki-laki, berapa perempuan ya? Laki-laki 3, perempuan 1. Oh begitu ya. Berarti ibunda sendirian membesarkan anak? Nah, setelah kami menamatkan pendidikan ibtidaiyah pada tahun 1980 waktu itu, bapak sudah tidak ada. Jadi kami hanya bersama dengan ibu, bersama dengan 4 saudara tadi. Masuklah kami di jenjang madrasah sanawiyah. Nah, tamat tahun 1983 di MTS DDI Kanang yang sekarang masuk Sulbar. Masuk juga di Sulawesi Barat ya. Berarti karena memang perbatasan sekali, maka masuknya tetap di Sulawesi Barat. Dari Bagaimana? tahun 1983 setelah tamat di MTS, barulah kami masuk di Pondok Pesantren DDI Kabalangang Pinrang. Oke, berarti Jadi Bapak orang kelas DDI lah boleh dibilang 1 ini ya. Alia. Oh iya, oke berarti Ya, betul. tetap, Jadi mulai ibtidaiyah itu DDI. berarti Ibtidaiyah DDI. berarti ini Sanawiyah murni DDI kalau dari segi. Betul, sampai di S1. Baik. DDI. S1-nya di Pinrang juga. Di Pinrang Iya, juga. iya, Oh, STI. jadi tadi mohon maaf Pak, tadi di SD berarti di Amola ya Pak ya? Iya. SMP Masih di Sulbar. masih di Amola juga. Terus SMA-nya masuk pesantren Iya. DDI di Pinrang. Di Kabalangang Pinrang. Oh ya, berarti ketika masa-masa di Amola ini apa yang Bapak ingat dari sosok seorang ayah mungkin yang bisa membekas sampai sekarang, Pak? Ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Barian, bahwa kami lahir di salah satu dusun yang terpencil, yang ayahnya adalah seorang tokoh agama. Tokoh agama ya. Ya, yang profesi keseharian beliau itu sebagai imam di tempat itu. Oh iya, imam, baik. Sambil ibu kami sebagai guru ngaji. Mungkin kita bisa jeda dulu ya, sekarang ya Pak, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Dan Sobat Ravana, masih banyak pastinya yang akan kita kupas dari sosok Kepala Biro Awaka Yayan Sorong, Bapak Arsyad Ambotuo, Bapak ya. Sebelumnya kita dilihat dulu beberapa jeda iklan yang akan hadir ini. Alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya, Kak. Wah, kalian hebat ya. Iya, makasih Selamat. banyak. Makasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Ayo, Kak. Hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya. Kamu tara kosong baru bagaimana sampai kamu bisa juara tarian tingkat Bapak, nasional nih? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu Tung sudah sering ikut-ikut lomba juga, agak dekat mungkin. khususnya lomba-lomba. Bakat yang kuat, jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu dulu masuk di Yayan Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih. Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita dulu terasa salah masuk kampus Yayan Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Ayo, siap. Kamera siap. Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua, jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Demo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, itu pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Oh, teman yang satunya di Pulau Jawa Kak, tapi lewat jalur
SPAN PTKIN juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Salam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kakak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan Kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya, Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi Kak, Pak. Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Oh, Papua. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya Kakak ini belajar keagamaan aja? Oh, terada di kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya Kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa Kok yang ini? Kok jatuh ini? Dia jatuh. Ini. Jatuh. Oke, balik lagi bersama saya Riani Nur dan juga narasumber atau bintang tamu di hari ini mengenal lebih dekat Kepala Biro AUAK IAIN Sorong. Kita ketemu dengan Pak Haji Muhammad Arsyad Ambotu, Pak Doktor ini. Baik. Tadi tuh kita kepotong karena di momen dimana saya tanya, Bapak tadi cerita kalau
dari kecil sampai kelas 5 MI bersama dengan ayah, tapi kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Lalu mungkin Bapak bisa sharing, bisa bagi sama kita bagaimana gambaran masa kecil bersama dengan seorang ayah dan seperti apa sosok itu mempengaruhi karakter dan juga Bapak sampai sekarang. Iya, baik, makasih Mbak Rian. Seperti tadi yang kami sudah sampaikan bahwa kebersamaan kami dengan orang tua khususnya ayah itu hanya rentang waktu seingat kami ya sampai kelas 5 tadi MI. Ada tidak sesuatu yang saya rasakan dengan kehadiran sosok seorang ayah? Tentu meskipun umur kami pada saat itu baru di kelas 5 MI. Ya, itu sekitar 9 tahun mungkin iya, ya Pak ya. Tetapi memang kami sudah ingat betul. Iya. Sebelumnya mulai dari kelas berapa kami bersama dengan beliau. Alhamdulillah banyak hal yang kami dapatkan dari kebersamaan kami sebagai anak dari beliau yang tadi kami sudah sampaikan bahwa beliau adalah seorang imam di masjid ya. Kampung itu. Lalu ibu sebagai guru ngaji. Tentu bisa dibayangkan bahwa kami sebagai anak tentu adalah bahagian dari apa yang menjadi profesi keseharian dari orang tua kami. Betul. Nah, disitulah secara terproses kami terbentuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada, baik secara langsung disampaikan oleh kedua orang tua maupun secara tidak langsung melalui dengan perilaku-perilaku yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, dari situ sebetulnya. Karena itu setelah orang tua kami, khususnya ayah kami meninggal, tentu kita tidak disertai lagi oleh seorang figur yang selama ini memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak motivasi secara langsung, itu sudah tidak ada. Lalu apa yang mesti kami lakukan demi masa depan? Nah, itu mungkin dari demi situ. terus melanjutkan hidup gitu ya. Tapi sosok Bapak ayah sendiri ini kayaknya kalem ya, karena Bapak pembawaannya kalem gitu, tenang gitu. Mungkin dari situ kali ya ada. Karena saya pernah baca sebuah, mungkin bukan jurnal Pak, tapi kan ada sebuah artikel kecil karakter seorang ayah itu ya biasa nurun ke anaknya. Oh iya, mungkin saja. Ya. Nah, kalau biasanya kan kalau masalah kecerdasan biasa dari ibu, nah kalau biasanya dari karakter itu dari seorang ayah. Ya, mungkin saja itu terbentuk dengan secara alami, Mbak Rian. Nah, setelah itu, setelah kemudian ditinggal oleh ayah tercinta, bagaimana keluarga menjalani hidup? Nah, dari situlah tentu kita harus berpikir apa yang mesti kami lakukan demi keberlangsungan hidup di tengah-tengah situasi keluarga yang seperti itu. Iya. Ibu kami guru ngaji aja. Guru ngaji dan profesi yang dapat menutupi kebutuhan kami sekeluarga cuma hanya berjualan. Berjualan apa istilahnya ya? Makanan-makanan itu. Cemilan-cemilan gitu iya, ya? kayak begitu. Jalangkote. Betul sekali, betul. Iya, gitu. iya. Oh, iya. Kalau di istilah kampung itu namanya mak gede. Makanan kampung itu berarti apa? Kue-kue kampung. Cendol. Ya? Iya. Apa di situ? Minuman. Itu berarti bersama saudara-saudara atau? Nah, tentu kami kan berempat tadi. Hasil dari apa yang dilaksanakan oleh ibu tentu tidak akan mampu menutupi segala kebutuhan kami. Iya, betul. Ketika itulah muncul apa yang mesti kami lakukan. Karena kalau hanya berharap terhadap apa yang didapatkan oleh ibu melalui profesi itu tidak akan cukup. Mungkin hanya dapat menutupi kehidupan kami sehari keseharian. Susah sekolahnya jadi, gitu ya. Nah, jadi untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari, ya mungkin dari situlah, dari hasil usaha ibu tadi. Lalu bagaimana dengan kami yang juga mau sekolah, benar, itu tadi. pengen berpakaian, betul. dan sebagainya. Nah, karena itu
dengan kondisi seperti inilah membuat kami harus kreatif. Kami harus berbuat untuk apa dan apa yang harus kami lakukan. Mbak Rian, tentu hal itu kami harus lakukan. Karena itu adalah merupakan kebutuhan demi keberlangsungan kami. Jadi akhirnya 4 bersaudara ini berjualan kue juga membantu. Seperti itu mungkin ya Pak? Ikut membantu ibu, kami yang laki-laki ini, khususnya saya, setelah tamat tadi dari MI, lanjut ke MTS, tentu kebutuhannya sudah berbeda. Iya, betul. Tingkat kebutuhannya beda dengan di MI tadi dengan MTS. Apalagi dari kampung ke Madrasah Sanawi itu jaraknya kurang lebih 10 km, berarti kami harus menggunakan transportasi. Waktu itu adalah sepeda. Nah, meskipun sepeda tidak ada BBM-nya, tapi kan juga punya kebutuhan. BBM perut, Pak. Nah, paling tidak itu. Karena itu kami pun mencoba untuk melakukan aktivitas yang nantinya bisa mendapatkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan kami, terutama kebutuhan sekolah, buku, pakaian, dan sebagainya. Nah, disitulah kami mulai terbentuk bersama dengan keluarga atas masukan-masukan yang disampaikan oleh keluarga ibu. Setelah melihat usaha yang dilakukan dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, maka diajaklah oleh kakaknya untuk bergabung mengembangkan atau membuka satu usaha yang barangkali pendapatannya nanti sedikit bisa menutupi kebutuhan anak. Seperti itu. Itu historisnya tentang profesi ibu kami. Usaha apa saat itu tuh Pak? Nah, karena waktu itu tante kami adalah jualan barang campuran, kayak kebutuhan keluarga, kayak apa istilahnya itu? Ya, Pak, ya? Kebutuhan keluarga, kayak belanga, kayak ember, kelontong itu berarti toko apa kelontong. namanya itu? Apa barang-barang rumah tangga itu ya? Iya, Pak? betul sekali Mbak Rian. Baskon, belanga, ember, sapu, kayak gitu ya. Toko kelontong tuh kalau biasanya disebutnya. Nah, itulah nantinya sebahagian diserahkan ke ibu saya. Untuk dijual di pasar. Dari hari ke hari semakin bertambah omsetnya, karena dari tante tadi, disitulah saya memulai untuk terlibat secara langsung. Oh, ini berarti momen di mana mulai jualan yang saya memulai lebih besar, lebih terarah. Jadi karena SMP berarti ya Pak ya? Persis kelas 1, kelas 2 MTS. Waduh, saya sudah mulai di situ. Iya. Apa pekerjaan saya? Karena pasar itu sedikit berjarak dengan rumah, jadi kalau subuh kita sudah pakai sepeda, angkut barang-barang itu ke pasar. Nah, itu tugas saya. Pakai sepeda tadi. Kayak baskom, ember begitu Bapak yang bawa semua. Bisa dibayangkan lah kira-kira bagaimana dengan menggunakan sepeda dengan alat-alat yang besar. Ini sepeda satu, kan ada 3 cowok, ada 3 laki-laki di rumah, berarti masing-masing satu sepeda gitu Pak? Khusus untuk saya itu. Oh begitu, jadi Bapak lah yang ditugaskan untuk bawa nih barang-barang. Karena kakak tadi itu dia juga sudah sekolah. Oh sudah lebih, karena usianya lebih tua pastinya, pendidikannya lebih tinggi ya saat itu ya Pak. Dia sudah pindah, bukan lagi tinggalnya di rumah, tapi tinggal di Pulau Ali bersama dengan Om. Bapak jadi yang tertua saya di rumah. yang tertua ketika itu. Yang adik juga sudah sekolah. SMP itu ya. Nah, mulai jam 4 subuh kita sudah siap-siap mengangkut barang dari rumah ke pasar dengan menggunakan sepeda tadi itu. Kira-kira bisa dibayangkan Mbak Rian bagaimana perjuangannya ketika itu. Tentunya itu Pak. Seiring dengan perjalanan usaha ibu sudah lancar, semakin bagus. Saya pun semakin berpikir, kalau yang kita harapkan hanya dari usaha ibu tadi, selain tadi usaha jual itu, kalau selain hari pasar ya, yang di kampung, saya berpikir saya pun harus melakukan hal yang sama.
Mandiri sendiri jualan. Saya pengen seperti itu. Jadi Bapak nggak hanya cuma tukang nganter-nganterin barang untuk jualannya, tapi buka kedai, buka ini sendiri ya? Usaha sendiri gitu? Sambil tadi kita bantu ibu angkut barang, subuh ke pasar, selesai dikembalikan lagi ke rumah, saya kan harus berpikir, kalau pekerjaan ini saya tekuni bersama dengan ibu, akan lebih tentu besar. Itu mempengaruhi proses pendidikan saya. Ya, itu kan pasar hari kerja, hari sekolah kan. Begitu. Iya, hari sekolah. Jadi sedikit kerepotan gitu juga ya Pak ya. Mulai saya berpikir untuk sedikit membatasi ruang waktu untuk menyertai ibu setiap hari pasar. Karena biasanya kan hari sekolah. Nah, alhamdulillah dari waktu ke waktu ibu bisa memahami itu. Ibu bisa memahami itu. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan selain kegiatan di sekolah tadi? Tentu kalau kita hanya berharap dari hasil usaha ibu tadi. Kalau zaman sekolah SMP-nya Bapak dulu itu dari jam berapa sampai jam berapa itu Pak? Ya pagi lah, kita tinggalkan rumah itu setengah jam 6 lah paling. Jam 6. Iya, jam 6. Kita kan sepeda, Mbak Rian. Sampai jam 2. Tiba di sekolah itu sekitar jam 7 pagi, jam 7.30. Siap-siap masuk PBM, terus sampai jam 1, sampai jam 1 siang, kita kadang tiba di rumah itu antara jam 2. Oh iya. Seperti itu. Jadi ini bagaimana punya waktu luang jam 2 ke bawah nih. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan? Rentang waktu jam 2 sampai mungkin jelang malam, maghrib. Nah, kita pun berusaha apa yang harus kita kembangkan. Nah, kebetulan di kampung kami waktu itu ada salah satu kegiatan yang merupakan aktivitas orang kampung, yaitu menangkap apa itu istilahnya, nener di laut. Nenernya apa itu? Bibit udang kecil itu. Di laut ya? Di laut. Karena kebetulan kan jaraknya dengan termasuk daerah pesisir berarti. Pesisir. Nah, itu yang kita lakukan setiap malam. Oh, jadi malam ya Pak? Malam, tangkapnya malam di laut. Berarti bukan pas pulang sekolah, tapi Bapak nunggu gelapnya gitu ya? Iya, jadi sorenya udah mulai jelang sore. Setelah tadi istirahat jam 2, jam 3, jam 4, ikut bantu mama. Kerja apa di rumah, ya, apa itu, kelapa di apa itu, untuk digunakan tadi yang jualan itu. Pas menjelang maghrib, baru kita sudah siap-siap berangkat, nanti sholat maghribnya di pinggir laut itu sambil sendirian atau kita rame-rame dengan orang kampung, bersama dengan teman-teman sebaya, ada yang lebih tua dari kita. Masih dari SMP situ. nih ya Pak? Masih. Berapa? Kelas 3 mungkin? Masih kelas 1 waktu itu, 1-2 lah. Oke gitu. Baiklah Bu, berarti ketika Bapak merasa bahwa ini ditugaskan sama Mama nih untuk antar barang jualannya, tapi ternyata sedikit mengganggu sekolah, akhirnya oke lah, saya kayaknya harus pulang sekolah nih, saya harus cari pekerjaan dan tambahan lain untuk bantu orang tua. Akhirnya bantu mencari nener tadi ya Pak ya? Udang kecil itu ya. Yang nanti jadi udang apa istilahnya itu yang ditambak itu. Jadi di saat anak SMP lain Pak bisa main bebas. Ya. Itu kan usia remaja yang sebenarnya butuh pergaulan yang luas ya Pak ya. Betul. Bapak harus membantu ekonomi keluarga dengan mencari nener tadi di laut. Nah, ini jadi satu pembelajaran ya Pak. Itu salah satu. Ya, pastinya dari pengalaman seperti seperti apa kalau kita flashback memori kembali masa-masa itu Pak? Jadi saya kembali tadi sore kita harus jalan ke laut bersama teman-teman, ada yang sebaya, ada yang lebih tua dari kita dan sebagainya. Nah, biasanya setelah kita sholat apa segala, istirahat sambil menunggu waktunya. Karena memang ada waktunya kita harus turun. Pakai apa itu? Alat. Nah, kita alat. Itu pun juga harus batasi Mbak Rian. Besok kan kita belajar. Iya, benar. Jadi kalau yang lain itu sampai jam berapa malam, kita kalau sudah ada yang kita anggap bisa dijual, menutupi kebutuhan kita besok atau 1-2 hari, cukup sampai di situ. Karena kita harus pandai membagi waktu. Kalau kita sampai larut malam, gimana dengan kondisi besok kita di kelas? Sudah kecapean. Itu yang kita coba. Itu yang kita coba atur. Nah, alhamdulillah melalui kegiatan inilah sedikit membantu ibu, mama ketika itu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kami, terutama saya sendiri. Jadi yang berkaitan dengan pakaian,
buku apa segala. Itu Bisa ibu, Bapak cukupi sendiri. ibu cuma tahu, loh berapa kok dapat? Nah, saya bilang ini untuk ibu. Terus selebihnya juga untuk ibu. Nanti ibu yang belikan apa yang menjadi kebutuhan. Itu salah satu hal yang sampai saat ini susah atau tidak bisa kami lupakan. Itu satu. Tapi ada hal yang barangkali Mbak Rian. Karena tadi sudah Mbak Rian minta bisa tidak disampaikan. Iya benar-benar Pak. Jadi cerita kita. Selain profesi seperti itu, ada yang menjadi sampai saat ini saya tidak bisa lupakan. Saya pernah menjual garam. Masih di usia SMP? Masih pada saat itu juga. Berarti boleh saya bilang pada usia SMP itu benar-benar Bapak harus mendorong diri untuk banyak menghasilkan uang, membantu ekonomi keluarga banget ya. Gak hanya cari nener tadi tapi juga bisa berjualan garam. Apa yang istimewa dari berjualan garam? Nah, jadi ada hal yang menjadi memori bagi saya, bukan karena jualannya, tapi ada hal yang terjadi dalam proses itu. Bagaimana nih Pak? Jadi begini Mbak Rian, itu kan pada hari-hari tertentu, terutama pada saat libur, ada kan hari pasar yang bersamaan dengan libur. Ya. Nah, ibu juga jalan, tetap jualan. Jalan. Oke, ini sudah diingatkan Pak. Kayaknya masih misteri dulu sebentar, Sobat Ravana. Kita bakal dengerin gimana kisah garam ini sampai mengubah sampai mengubah perjalanan hidup mungkin ya. Ada yang istimewa dari kisah berjualan garam ini setelah kita nonton kembali satu jeda iklan yang berikut ini. Nanti saya akan tetap kembali bersama dengan Pak Kepala Biro HWK IAIN Sorong. Tetap di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa Kak? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi Kak, Pak. Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya kakak ini belajar keagamaan aja? Oh, terada deh. Kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh begitu. Baru bagaimana ya Kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa Kak? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh Kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya Kak atas infonya. Oh iya, sama-sama Adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Sebetulnya bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak.
tapi lewat jalur SPAN PTKIN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya Kak. Wah, kalian hebat ya. Iya, makasih Selamat. banyak. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Ayo Kak, hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya. Kamu tara kosong baru bagaimana sampai Komdo bisa juara tarian tingkat nasional ini? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu kita sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, Komdo masuk di YAYN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih. Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita nggak terasa salah masuk kampus YAYN Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Ayo, siap. Kamera siap. Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Demo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, kita pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Sampai di situ dulu. Jangan Pak, cerita aja. Maksudnya nanti Baik, kembali bersama saya Riani Nur dan bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini Bapak Kepala Biro Awak YAYN Sorong, Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad Amboto MAG. Beliau tadi sudah bercerita tentang masa kecilnya, perjalanan yang sebenarnya Sobat Ravana, dari perjalanan hidup di masa kecil seseorang itu menjadi penentu karakter bagaimana seseorang itu nanti menjadi pemimpin di masa depan. Sesuai dengan tajuk acara kita hari ini adalah tajuk kepemimpinan. Tadi cerita tentang pengalaman berjualan garam. Bisa mungkin Bapak ceritakan ini seperti apa? Baik, Mbak Rian. Seperti tadi yang kami sudah sampaikan bahwa selain ikut tadi tangkap apa itu? Nener di laut. Kami juga ingin berusaha untuk menyesuaikan waktu-waktu lain, terutama tidak mengganggu dengan proses pendidikan kami di MTS ketika itu. Jadi hari-hari selain hari sekolah yang kebetulan bersamaan dengan hari pasar, kami pun ikut yang saya katakan ikut jual garam. Nah, ada satu hal yang sampai saat ini saya tidak bisa lupakan, yang mana pada saat kami tinggalkan rumah dengan membawa garam naik sepeda tadi, sekitar jam 4 lewat pagi, subuh, nanti kita sholat subuhnya di jalan, kebetulan hujan Mbak Rian, basahlah kami bersama dengan garam. Ternyata apa yang terjadi, karena tadi itu kena air hujan, maka garamnya pada saat kami tiba di pasar justru habis, hancur, mencair, betul. Disitulah saya harus berbuat seperti apa. Yang terjadi hanya tangisan ketika itu. Saya tidak bisa berkata-kata apa, oleh karena garam yang kami jual itu sebetulnya itu dari tante juga. Nanti harganya kita serahkan ke beliau, nanti beliaunya yang kasih kita. Nah, inilah sebagai upah dari hasil jualan itu. Nah, sekarang kondisinya dengan hancurnya seperti itu, apa yang harus kita sampaikan kepada tante? Nah, itu kesan itu yang sampai saat ini Mbak Rian tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya pun jadikan sebagai saat itu berarti pengalaman yang cukup membekas ya Pak ya. Luar biasa. Oke, baik. Ini banyak pastinya hal yang menarik untuk digali dari keseharian dan juga masa kecil atau juga perjalanan sekolah dari Pak Kabiro. Mulai dari SD tadi sudah lekat dengan dunia agama Islam ya Pak ya, sampai ke S1-nya sendiri masih di DDI ya Pak ya. Kemudian melanjutkan S2-nya di UMI tadi ya Pak ya. Itu jurusan apa itu Pak?
Pendidikan memang ya. Lalu S3-nya di UIN Alauddin Makassar. Tahun berapa kalau S3-nya nih Pak? Itu selesainya 2013. 2013. Oke, tapi mengawali karir kepemimpinannya sebagai ASN ini dimulai di tahun berapa Pak? Baik, setelah proses pendidikan tadi, mulai dari MI, MTS, sampai MA, masuk pesantren, lalu MA-nya di pesantren, sampai S1-nya masih di pesantren, semuanya adalah DDI. DDI. Jadi MI DDI, MTS DDI, MA DDI, dan STAI DDI. Nah nanti tahun 2001 baru kami lanjut di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar untuk menyelesaikan S2, dan alhamdulillah kami selesai di awal tahun 2003. Untuk karir di ASN, kami terangkat itu pada tahun 2000. Tahun 2000 melalui formasi pengangkatan guru agama Islam di SD ketika itu. Berarti masih pendidikan S1 saat itu? Iya, S1, betul. Guru agama. Jadi saya formasi pengangkatan guru agama Islam yang ditempatkan di SD. Meskipun pengangkatannya ketika itu adalah Kementerian Agama, yang waktu itu masih istilah Departemen Agama. Depak waktu itu di masa itu ya Pak, tahun 2000. Berarti itu pertama kali istilahnya menjadi pendidik ya Pak ya? Ada pengalaman yang bisa dibagi dari situ Pak? Nah setelah kami terangkat sebagai guru agama SD di SD 277, saya ingat betul. Masih ingat ya? SDN 277 Karangan, Kecamatan Maturobulu, Kabupaten Pinrang. Itu tepatnya pada tahun 2000. Lalu 2001 kami pun melanjutkan S2 sambil melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Kami pun melanjutkan pendidikan S2 di Makassar. Bolak-balik Pak? Ya, itu hari tertentu. Selain hari kerja tadi di sekolah. Berapa lama sesuai tepat waktu Pak? Nah, kami di SD itu kurang lebih 2 tahun. Kami pindah dari 2000 ke 2002. Tadinya SD itu pindah ke MTS. Sudah iki. Nah, pada saat yang bersamaan ketika sedang melanjutkan S2 pindah ke MTS DDI, sebagai guru agama sebagai guru umum. Ya, sebagai guru kelas. Wali kelas. Iya, sebagai guru kelas. Nah, bersamaan dengan itu alhamdulillah proses perkuliahan kami tadi di S2 juga bisa selesai. Jadi hanya kurun waktu tidak sampai 2 tahun lah. Alhamdulillah sekitar 20 bulan sudah selesai. Cepat ya Pak ya. Ini tips-tipsnya apa Pak? Bisa cepat kuliah dari menempuh S2 ini? Ya saya kira padahal itu jauh tuh. Ya. Itulah karena mungkin salah satu motivasinya karena jauh kita harus selesai cepat. Itu motivasinya. Oke. Supaya jangan terlalu banyak menyita waktu. Motivasinya nggak muluk-muluk ya. Karena memang jauh jadi supaya cepet aja gitu. Makanya harus serius dan fokus gitu mungkin saat itu ya Pak ya. Karena semakin lama kan semakin konsekuensi ke pembiayaan, konsekuensi ke waktu dan sebagainya. Lalu berapa lama nih Pak di MTS ini? Nah, setelah kami di MTS kurang lebih 2 tahun, kami pun dipindahkan ke Madrasah Aliyah. Nah, jadi kami dipindahkan ke Madrasah Aliyah itu pada tahun 2000 berapa tadi ya? 2002, 2005. 2005 berarti. Iya. Berarti ini ceritanya karir mengajarnya juga pindah-pindahnya tuh dari SD, SMP, SMA. Setingkat SMP. Tapi tadi kalau SD itu SD bukan MI ya Pak ya, SD 277 lalu kemudian pindah ke MTS, lalu pindah ke MA, Madrasah Aliyahnya. Itu tepatnya pada tahun 2005. Nah, itu jadi guru. Nah, setelah kami di situ kurang dari 1 tahun, kami diangkat menjadi kepala madrasah pada sekolah tersebut. Jadi itulah masa menjadi kepala pertama kali memimpin berarti ya Pak ya? Ya, jadi itu sampai 2008. Sampai 2008 menjadi kepala madrasah. Guru sebelumnya, lalu menjadi kepala madrasah pada madrasah yang sama. Jadi apa tantangan terberat Pak di masa menjadi kepala madrasah pertama kali? Ya pastilah ada dinamika, namanya menduduki jabatan baru. Sebagai kepala madrasah, selain dalam kapasitas sebagai guru, tentu bukan hanya mengurusi bagaimana proses PPM-nya itu bisa jalan, tetapi juga adalah berkaitan dengan
administrasi itu sendiri. Nah, di situ mulai terbentuk saya untuk mengenal apa itu administrasi. Administrasi. Nah, karena ternyata kemudian setelah kami dari 2005 tadi ke 2008, ketika 2008 itu kami dimutasikan menjadi kepala seksi. Kepala seksi di kantor? Di kantor Departemen Agama Kabupaten Pinrang ketika itu. Jadi tahun 2008, tepatnya bulan April. Setelah menjadi kepala madrasah alia, lalu menjadi kepala seksi. Gitu ya, ya, itulah awal saya duduk pada jabatan struktural tingkat eselon 4A sebagai kepala seksi. Baik. Itu dari situ memulai 2008 berarti 8 tahun setelah menjadi ASN guru. ya Pak? Iya, betul. Cepat ya Pak ya? Ya gimana ya. itulah proses yang terjadi, perjalanan hidup yang terjadi. Baik, pertama kali menjadi kepala seksi di kantor di Makassar langsung Pak? Di Pinrang. Di Pinrang tetap di Pinrang. Di tempat tadi. Masuk kepala seksi. Dari tahun 2008 alhamdulillah tepatnya pada tahun 2011 ya bulan April, lagi-lagi April di situ. Saya nggak tahu. Kok April ini punya April hoki. Saya nggak tahu ya. Tadi April diangkat jadi kepala madrasah, lalu April diangkat menjadi kepala seksi dengan tahun yang sama, yang berbeda. Lalu dilanjutkan. Jadi tadi April 2008 itu jadi kepala seksi. Jadi kepala madrasah. Kepala madrasah. Nah, kemudian April 2008 diangkatlah menjadi kepala seksi sampai 2011. Sampai 2011 menjadi 2 tahun ya lebih ya. Nah, itu sudah menduduki jabatan struktural eselon 4A. Nah, dari situ 2008 alhamdulillah saya dipromosikan menjadi kepala kantor pada kantor yang sama. Tepatnya pada tahun 2011 tadi. Lagi-lagi bulan April 2011. Berarti kalau buat orang April ini ada tuh istilah April Mop itu Pak. Tapi buat Bapak April ini ternyata penuh keberuntungan. Sampai 2016 di situ lama. Nah di situ 2016 lalu saya pindah dari Pinrang selaku kepala kantor dimutasi menjadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wajo itu dari 2016 ke 2016 sampai 2019. Okay. Nah nanti awal Januari 2019 saya dipindahkan lagi menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Nah itu yang terakhir sebelum ke Sorong ini. Jadi dari 2019. Iya, jadi kurang lebih 11 tahun saya menjadi kepala kantor Kementerian Agama pada 3 kabupaten kota. Dari mulai kepala seksi tadi ya. Seksi tadi itu 2 tahun lebih. Lalu kepala kantor hampir 11 tahun, jadi ya kurang lebih 14 tahun lah duduk di struktural eselon 4, eselon 3, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di eselon 2. Sampai eselon 2, sampai kemudian di sini kembali menjadi kepala biro dari Yayasan Sorong. Berarti sudah makan asam garam dunia administrasi ya Pak ya? Ya tidak juga, ya, tapi ya seperti itulah. Ada ya Pak seperti ya? itulah yang kami ada perubahan-perubahan yang dilalui sejak mulai menjadi berkutat di dunia administrasi Pak? Ya, saya kira itu adalah konsekuensi dalam sebuah jabatan. Tentu dinamika pada jabatan kepala seksi tentu beda dengan dinamika yang terjadi. Apalagi di kota yang lebih kecil dibanding ini Makassar nih ya, pasti jauh. Betul. Mengurus begitu banyak. Pada saat kepala kantor saja pada tiap kabupaten itu beda, meskipun sama ya, sama apanya eselonnya, tetapi dinamika yang terjadi, wilayahnya, situasi masyarakatnya, karena kalau kita kepala kantor kan bersentuhan dengan masyarakat, masyarakat itu beda sekali, dan itu pada saat di Makassar disitulah karena ya tingkat ya, namanya saja kota ya, kota provinsi lagi, selain keberatan penduduknya sampai 2 juta lebih. Tentu layanan-layanan kita kepada masyarakat juga cukup intensitasnya luar biasa. Sangat istilahnya sangat kompleks, lebih kompleks dibanding dengan yang ada. Dari perjalanan inilah membuat saya mendapatkan banyak hal. Baik, apa itu Pak? Dari perjalanan tadi itu birokrasi sebagai kepala seksi, sebelumnya jadi kepala madrasah, sampai menjadi kepala kantor pada tiga tempat tadi itu membuat saya harus banyak mengambil banyak hal dari perjalanan hidup itu sebelum sampai ke
menjadi kepala biro. Karena secara eselonisasi tentu berada di atas eselon kepala kantor. Baik, kalau misalnya kita kaitkan dengan tajuk kepemimpinan kita, Pak, apa nilai-nilai kepemimpinan yang selama ini sudah Bapak mungkin Bapak terapkan atau Bapak anut atau mungkin pengalaman yang terkait dengan kepemimpinan yang sudah Bapak lakukan ini? Tentu yang pertama adalah semangat kerja. Baik, semangat kerja. Semangat itu lahir karena adanya sebuah ketulusan. Kita harus dari situ. Kita beranjak dari sebuah ketulusan yang dalam bahasa agama kita istilahkan nawaitu kita. Niat kita harus baik. Tadi mohon maaf Mbak Rian, dari awal tadi baik semasa kecil saya di sekolah di tadi itu dengan segala dinamika suka dukanya. Iya, suka dukanya betul. Dinamikanya dan sebagainya, memang kita dari awal harus kita membentuk ketulusan itu dari harus tulus semula ya Pak. Dan harus menerima apa adanya. Kita harus tidak boleh kenapa tidak begini, jangan. Ya, kadang kita ketika di pekerjaan atau di sekolah misalnya, aduh kenapa begini sih, aduh kenapa begitu, kok aduh saya kok di sekolah juga enggak terlalu saya malah mungkin ya biasa-biasa lah, enggak terlalu gimana ya, seperti anak orang lain. Baik, juga sih, berarti itu tadi semangat ya Pak ya, tapi karena dan ada semangat, didasari ketulusan tadi Pak. Semangat, dan dalam hati kami selalu berkata, kalau orang lain bisa, kenapa kami tidak? Wah, itu meskipun mungkin dari sisi finansialnya kalah dibanding yang lain. Mungkin yang lain punya uang yang cukup untuk sekolah yang lebih bagus, tapi kita tetap bermodalkan semangat, ketulusan dan juga tadi Pak, motivasi yang tinggi. Itu akhirnya bisa membuat kita jadi lebih termotivasi untuk lebih baik ya. Ada lagi Pak mungkin? Jadi itu semangat itu tentu lahir dari diri sendiri. Bukan semangat karena sehebat apapun semangat orang lain terhadap kita, tapi tanpa kita respon dari diri sendiri tidak akan mungkin bisa terjadi. Kitalah yang memulai semangat itu. Kitalah yang memulai semangat itu. Kalau ada yang memberikan motivasi kepada kita, itu hanya bagian dari pengembangan dari motivasi itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah memulai dari diri sendiri dengan semangat dan ketulusan yang datang dari diri sendiri. Ini berarti lebih ke bagaimana lingkungan itu sebenarnya hanya penunjang saja ya Bapak melihatnya. Semangat itu tetap harus dari diri sendiri. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik begitu. Kalau kita hanya berpedoman dengan orang lain, jangan-jangan ketulusan itu tidak seperti yang dimaksud. Tapi kalau itu lahir dari sendiri, maka itulah nurani. Itulah jati diri. Aduh, baik, ini pelajaran yang sangat bermanfaat di kesempatan perjumpaan kita kali ini Pak. Ini mungkin untuk informasi juga buat Sobat Ravana, Bapak memimpin punya pesantren ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah punya pesantren DDI juga. Di mana nih letaknya nih Pak? Di Pinrang ya. Berarti kembali lagi bagaimana di lingkungan di masa awal-awal karir itu ya Pak ya. Alhamdulillah. sebuah pengabdian yang sepertinya sangat-sangat bisa menunjukkan bagaimana karakter memimpin seorang Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad Amboto ini. Bapak, saya doakan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya Pak. Amin. Makasih Mbak Rian. Ya, kemudian juga sehat selalu Pak, karena itu yang penting. Benar ya Bapak ya, kalau kita sehat tuh semua bisa dilakukan ya Pak ya. Segala semangat dan ketulusan itu bisa ada ya Pak ya kalau kita sehat ya. Ya, tentu usianya juga penuh dengan keberkahan. Nanti di bulan Mei berulang tahun, semoga kita punya kesempatan bersama Pak. Ya Rob, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, untuk mungkin kisahnya nggak cukup 1 jam kita ceritakan di sini ya Pak, tapi semoga ada beberapa bagian yang bisa ternyata Pak Kabiro nih punya masa kecil seperti ini, sejarah kepemimpinannya seperti ini, jadi kita bisa tahu, oh pantesan seperti ini sekarang, kan bisa seperti itu ya Pak ya. Dan ini jadi pelajaran bersama bukan hanya buat saya Pak, tapi juga pastinya buat yang sedang menonton saat ini. Ini bisa ditonton kapanpun kemudian ya Pak ya, dan akan menjadi sebuah, saya bisa sebut ini sebuah autobiografi mini dari seorang sosok Bapak. Semoga bawa manfaat betul untuk orang-orang yang menontonnya ke depan. Dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu Pak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dalam perjumpaan kita kali ini Sobat Ravana. Sepertinya kita sudahi dulu perjumpaan kita ya Pak ya. Untuk kesempatan kali ini, dan saya Riani Nur beserta Bapak Kabiro, Pak Haji Muhammad Arsyad Amboto MAG. Bapak,
kita berdua pamit dulu dari hadapan penonton YouTube channel kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang sudah terjadi di hari ini. Diambil manfaatnya, dibuang yang tidak baik ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rian, makasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi Kak, Pak. Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya kakak ini belajar keagamaan aja? Oh, terada deh. Kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh begitu. Baru bagaimana ya Kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa Kak? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh Kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya Kak atas infonya. Oh iya, sama-sama Adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Siapa tahu bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya Kak. Assalamualaikum. PTKIN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya Kak. Wah, kalian hebat ya. Iya, makasih banyak. Makasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya Kak, hati-hati. Iya. Semangat ya. Iya. Kamu tara kosong baru bagaimana sampai kamu bisa juara tarian tingkat nasional ini? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu kita sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu belum masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita belum terasa salah masuk kampus IAIN Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Siap. Kamera siap? Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action.
kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Tempo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, kita pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren.